hamda wa syukran lillah, salata wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabim mubin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hormat ta'zim wa ikraman. Pertama kali ulun tuan aturkan kepada tungku-tungku yang masifik gurau ulun tuan yang berhadir pada tempat yang sangat mulianya. Teristimewa penghormatan dan terima kasih ulun tuan aturkan kepada pengurus masjid, baik yang duduk donannya sebagai imam masjid, khatib masjid, panitia pembangunan, remaja dan juga pengurus yang lain. Ya ulun tuan muliakan, para jamaah Jumat yang dirahmati Allah, yang nalah getanya basaahnya bahagian daripada hamba Allah yang merumpok hidayah, sehingga kata kebah segala kegiatan tamu sahabat tempat yang mulianya dengan tujuan untuk getanya laksanakan sabah perintah Allah yang dikhususkan kepada getanya orang agam. Sebagaimana pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan, abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyun aw marid. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang sangat ubutnya, mari getanya kita ulang kaji sabah peringatan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi tambahan bagi getanya yang galon terus kenan dan menjadi ulangan kepada getanya yang lebih awal mufhum. Bandum daripada umat Islam, hana di antara orang yang mukmin yang hana merindukan surganya Allah. Cuman yang perlu getanya pegat pengkajian, apa sih syarat-syarat untuk menjadi penghuni surga di yaumil mahsyar? Nyokeh yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang luntuan baca bunuh sabah ayat, walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ada dua syarat minimal seseorang akan menjadi penghuni surga di yaumil mahsyar. Syarat yang pertama adalah amanu. Syarat yang kedua wa amilus salihah. Berbicara dengan amanu, mungkin getanya Bandung merasa bangga dan merasa bersyukur di atas hidayah Allah yang kagebi iman kepada getanya masing-masing. Cuman yang kita khawatirkan, mampukah kita mempertahankan iman itu hingga akhir hayat, bahkan sampai yaumil mahsyar kelak. Nyokeh yang hana urang yang ikjamin. Pakal lagenyan karena nebegah le ulama na paduk-paduk boh pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang kebiasaan manusia tersebut lebih awai gepinah iman ngon gepinah roh, na'udzubillahi min dzalik. Dalam bahasa lain na paduk-paduk boh perkara but yang dipubut oleh manusia, kebiasaan manusianya han gepumati le yuh golom je ke kafe, na'udzubillahi min dzalik. Yang toh perkara tersebut, yang pertama ialah orang-orang yang hana syukur nikmat iman. Iban makna syukur nikmat Makna syukur nikmat pertama hana tuwad kepada sang pemberi nikmat. Yang kedua, tertempatkan nikmat bak tempat yang
geyu oleh sang pemberi nikmat itu sendiri. Artinya geyu pudu iman bak tempat yang ka diperintahkan. Pat geyu pudu imannya, pertama pudu bak lidah. Yang kedua pudu bak hati. Yang kelih pudu bak anggota. Tanda sidodro urang ka mampu ipudu iman bak lidah, urangnya wate gemututu hanli bengeh urang lain. Selama ucapan katanya mentang ketersinggung perasaan orang lain, selamanya berarti katanya golong mampu untuk tapudu iman bak lidah. Yang kedua, pudu iman bak hati. Artinya orang-orang yang kasanggup putamong iman lang hati, bak orangnya gada sifat su'udan, hanali bruk tangka kegop. Yang kelih pudu iman bak anggota. Tanda sidodro orang ka mampu gepudu iman bak anggota, setiap tenaga yang gepudu biat han mengganggu makhluk Allah, istimewa makhluk yang namanya manusia. Jika nyan kaik tak lakukan, menunjukkan katanya kaik tak syukur nikmat iman. Yang kedua, orang yang kebiasaan awal gepinah iman ngon gepinah roh, yaitu orang-orang yang hantam ingat kepada mati, yang kehendaki hinan bahaya watalah mati putra digetanya yang akan terhadapi. Apabila matinya hantam pernah terpikirkan bak getanya, maka baik terharap digetanya untuk taat dan taubat kepada Allah. Maka wajar orang-orang yang hantam ingat ke mati, orangnya kebiasaan han ruh bak jalan taat. Kemudian yang kelih, orang-orang yang kebiasaan awal gepinah iman daripada gepinah roh, ialah orang-orang yang berbuat zalim. Kiban maksud berbuat zalim, yaitu melampaui hak-hak orang lain. Karena katanya lebih raya kekuasaan yang tamat, karena katanya merasa dro terlebih hebat, sehingga tak kotak katik cara segala macam hak orang lain keban cara berhak ke katanya nyo adalah bahagian daripada zalim. Maka leboh butnya ke yang wajib katanya puji sifat-sifat tersebut, supaya katanya mangat baik roh dalam kelompok-kelompok yang lebih awal gepinah iman daripada gepinah roh. Kemudian adapun syarat yang kedua untuk menjadi seseorang sebagai penghuni surga di yaumil mahsyar, ialah wa amilu salihah, amal yang saleh. Lalu tentang amal saleh tersebut, Rasulullah memberikan gambaran kiban katanya pubut amal saleh. Rasulullah memberikan gambaran ad-dunya madra'atul lil akhirah. Dunia adalah tempat bercocok tanam yang akan kita panen nanti di hari akhirat. Lalu Rasulullah memberikan gambaran orang-orang beramal itu tak ubahnya bagaikan si petani. Yang je kehirin katanya nunggu pakon Rasulullah gebuh tamsilan tanya beramal bagaikan si petani. Ada hikmah di balik contoh tersebut. Hikmah ji na padum-padum boh macam. Hikmah yang pertama, si petani apa yang dia tanam itulah yang akan dia panen suatu saat nanti. Begitu pula dengan orang-orang yang beramal. Putra yang katanya pubut uronyo dalam dunia, han meleset tongkonyo ke yang akan tacok di uro akhirat tinggal. Maka sangat pantas Rasulullah membandingkan, mencontohkan si petani itu, si beramal itu bagaikan si petani. Golomna dalam sejarah udip tungku orang ke pula kupila watai ke panen je ke bahubi nyo golomna.
Nyo cok contoh, pilihlah biji hinoidonya potra yang dayo tanam nyan kenyan yang akan getanyo petik sehingga di uro akhirat. Kemudian kesamaan yang kedua, si petani itu tidak menikmati hasil taninya di tempat dia bertani. Orang yang umblang nunggu gemutemung padi wate tak kala gepublo geblo Honda hana si petani puplung Honda lamblangnya hana. Patah si nikmati hasil tani, nikmati hasil tani di luar areal tani. Mita peng belanja jut di kedanyo nunggu lamblang tapi wate blo Honda puplung atas jalan. Pakon hana da puplung Honda itanyo lamblang karena hinan areal jih cukup sempit. Begitu pula dengan si pengamal. Baik tak harap lagi tanyo pembalasan amal ino lam dunia baik. Pakon karena wate jih sangat-sangat singkat. Han mungkin ketanyo datang menikmati hasil amal ino lam dunia. Mendekedina tirodo urang wate tak kala gepubuat God ino landonya buduh pembalasan God dan geharap bubala pembalasan God ino idonya. Nya mungkin nungku kurang sehat urangnya. Sama lagi cita-cita urang belum moto hasil padi rencana puplung lamblang nya hana sehat geli. Betuk kenan di getanyo jawai. Kibancit lagi yang kanejuk pedoman oleh baginda Rasul ikutilah. Berarti sangat cocok. Kemudian yang ketiga, ada kesamaan di antara si petani dengan orang beramal. Di mana orang yang bertani, godnya harus bersiap minimal 3 macam. Pertama lahan, yang kedua bibit, yang ketiga pagar. Leh macam hajat han-hana. Benar tanah telefon untuk tanah metani. Yang kedua benar bijih. Yang kelih benar pagar. Nyoke yang ditamsilkan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. 3 macam perkara tersebut dengan 3 ilmu. Di mana yang pertama yaitu ilmu tauhid diumpamakan dengan tanah. Yang kedua ilmu fiqah diumpamakan dengan bibit. Yang ketiga ilmu tasawuf diibaratkan dengan pagar. Jika na orang pakat metani, yang penting digetanyo benar tanah benar bijih. Pagar jiat ada tan. Mungkin payah duk pulau asing tiro tebek sampai nganggop. Jika na orang pakat metani, yang penting benar tanah, benar pagar, bijih jiat ada tan. Lu rasa awai truk kiamat dengan panen. Lucu lom menyeruh ke pakat metani, benar bijih dengan pagar, tanah jiat ada hana. Mungkin bijih rumput laut payah tamita. Munolah di dalam pengamalan si rodro orang. Jika ingin katanya tanah beramal supaya menjadi pengamal-pengamal yang makbul, maka setarakanlah 3 ilmu tersebut. Pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fiqh, yang ketiga ilmu tasawuf. Maka sangat pantas Rasul memberikan gambaran bahwa orang-orang beramal itu persis bagaikan si petani. Kemudian adapun hikmah yang keempat. Rasul memperbandingkan, mengumpamakan bahwa si pengamal itu bagaikan si petani, di mana si petani itu memiliki bibitnya 2 model atau 2 macam. Pertama dalam bentuk bibit tanaman muda. Yang kedua dalam bentuk bibit tanaman tua. Maklum nunggu
Munyo memang bibit tanaman muda, sekali kita panen, sekali kita tanam, ya tetap sekali kita panen. Tetapi kalau bibit itu bibit tanaman tua, sekali kita tanam, terus menerus kita panen. Begitu pula di dalam beramal. Maka Rasul memberikan tamsilan bagaikan si petani, di mana di dalam beramal itu ada amalan yang bagaikan bibit tanaman muda, dan juga ada amalan-amalan yang bagaikan bibit tanaman tua. Maka oleh baginda Rasul memberikan gambaran ada beberapa macam yang bagaikan bibit tanaman tua. Yang mana yang bibit tanaman tua? Pertama, sadaqatin jariyatin, sedekah yang jariah. Artinya katanya sedekah jariah yang tamat sedekahnya hana habis in sedekah, akan tetapi cuman dicok manfaat sedekah le orang lain. Tanya kadang-kadang menyoba minta peng jai tak rumus yang tak putar nunggu. Tetapi bak beramal hanti ingat detruk kenan. Menyoba minta peng tak berah baru lain. Nyo minta peng pupuk peng dengan tenaga watai tuha tinggal batuk dengan bungkuk. Kibanci minta peng dengan akai dengan pangkai. Nyan buat pui peng mempui-pui. Yang udah ngaceh lagi nyanyi berah. Bak minta peng tinggal go. Tetruk bak minta amal hana tinggal lik. Sama-sama katanya orang dermawan. Igap napeng 5,000 tu orang minta sedekah hijau selesai. Tiga sedekah ketoleh gelipat badum selesai. Tiga sedekah. Di katanya napeng 5,000 nengko tak belau gayung tak apa. Tiap-tiap kena bak kulah. Setiap orang gemtung itu mayang kepakai gayung yang katanya belawanyan. Dikna kebi pahala kepada orang yang tung ismahyang, diknan pula akan gejuk kurang belau gayung. Iga imam sedekah 5,000, tanya 5,000 nunggu, tapi kan sungguh jauh beda pahala. Itanya habis bro gayung tiga baru habis sedekah, namanya hana habis. Cuman dia katanya kadang-kadang sarana yang gejuk oleh Allah. Kon terbaca yang God dongko, hana God yang membaca. Bantaja batabah kulah dadakalon hana gayung datumpang ke iyang pu hana bilai no pu hana dongko imum menan mempep. Yang seharusnya dongko wadadakalan tempat yang hana gayung pu dakun alhamdulillah ya Allah. Cuma 55,000 tagai tilutin. Tiap minta tilutin tatiak jo kenan nyo ke tempat beramal yang kena pelemah oleh Allah ko berat God kepada alun. Nyan pakiban cara getanyo sikapi, murut pakiban deh dalam pandangan getanyo. Padahal sama-sama ingin beramal, akan tetapi cara beramal di getanyo kadang-kadang hantuk kajian teh kenan. Kemudian yang kedua, sebagai bibit tanaman tua, yaitu ilmen yang tafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat kepada masyarakat. Ilmu yang dicok manfaat oleh manusia. Lun sering lun ungkapkan, saudara lun memandum jak datang membuat memandum. Nah yang tanya, ngabi menyamandum datang membuat tau buat. Kon bermakna watai tu membuat katanya harus nak balik, harus nak dayah. Kon menan makna kok. Masing-masing anak draw tu mari dapurno bujik Quran dengan ilmu draw tu. Kalau je di Quran baru tajuk bau tungku tayup buat kitab. Nyan artinya bibit nyan kata tanam ke draw tu tungku. Mek sampai anak tu tujuh mutabah hai tu membuat ngayah. Mutabah hai tu membuat ngamai. Mandum itu mengculak bijah gap lahan atas tanya ko. Nyoruga. Nah yang berganyo abi katelat tengok pagi teman. Kahana mentemeng buat anak cok cucu sabong tira benang ko. Buta temeng bek rugo tanya. Nyan bibit tanaman tua. Kemudian yang bergahilo mudrol anjir Quran pagi ban.
Putrana ilmu yang mufhum mak gedanya yang le manfaat ke orang lain. Puruno ilmu nyan ke orang lain. Baik tasom ilmu yang ko. Nyo tengah ke kenang penyakit merah padi. Awadai samprot legok mai tem pulih samprot itanyo pulih. Merek racun ni di rumah peluk ngabai depo legok. Nyan ko ko. Nyan jari acit. Dan begah yang ka pengalaman lon tuan lon pobot lagi nyo. Jo ilmu wategot padegop dongku kan dalam lang tanyo ijak kedih kan. Masing-masing rezeki dro. Nyan kebek sampai tuk menan akai. Kemudian yang kelek. Sebagai bibit tanaman tua. Iaitu wawaladin salihin yad'ulah. Anak yang saleh. Yang mau mendoakan kepada orang tuanya. Di saat berat berajih beruh mentanya ngatanya. Tanya Mbak Abu, hai Abu Pakon teman gesyarat anak yang saleh untuk berdoa. Dan begah Abu, hai dongku. Yang penting di katanya benar orang mendoa kepada katanya beramai. Cuman pakon kekaitkan dengan waladin salihin. Kebiasaan doa itu terbit daripada anak-anak yang saleh. Tukudi memang tadi dia anak dia katanya hai tim saleh. Mita dia katanya rakan-rakan yang getim mendoa kepada katanya nunggu. Di saat katanya hanale tatemu beramal nunggu. Maka orang-orang lain akan kirim doa kepada katanya. Alhamdulillah jika memang dah cetak generasi yang saleh. Tamah lom dengan orang-orang yang berdoa dengan metapat yang laginya mungkin amalan katanya lebih bagah metamah. Nyo ke gambaran yang nepegah oleh baginda Rasul menyomenan ka cocok. Sangat sesuai. Rasul mentamsilkan kita beramal bagaikan si petani. Karena na paduk-paduk boh kesamaan. Menyomenan kesimpulan jih. Untuk menjadi penghuni surga di yaumil mahsyar. Persiapkanlah dua syarat. Pertama amanu. Yang kedua amilus salihah. Maka selagi kesehatan mantang neju oleh Allah, umum mantang nepesisa becut tersapote, bergegaslah katanya, berpaculah di dalam beramal, mudah-mudahan untuk sabah wate di saat katanya gehei oleh Allah, katanya kalih siap dah mandum-mandum. Mungkin nyokah yang dapat tuan sampaikan, lakai maaf di atas segala kekurangan dan kejanggalan. Mari kita tamang dalam rukun dua al-khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin.